Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ilmu sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Di sini kami akan menjelaskan peluang dan juga tantangan yang akan dialami oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Yang pertama ada peluang ekonomi. IKN itu punya potensi yang sangat besar di bidang ekonomi untuk meningkatkan investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan juga mengembangkan sektor yang strategis. Para ahli seperti Prof. Abu Santoso dari Universitas Airlangga pada tahun 2024 dan juga Prof. Siti Nurhayati dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023, beliau sepakat bahwa IKN memiliki peluang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan juga merata, berkelanjutan, serta menarik minat investasi yang tinggi. Selain itu, IKN juga diprediksi memperkuat sektor keuangan dan mendukung menjadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Peluang sosial dan pendidikan di IKN. Peluang sosial dan pendidikan di IKN meliputi akses pendidikan merata dengan fasilitas modern, peningkatan kualitas guru, integrasi teknologi belajar, komunikasi inklusi yang mendukung pengembangan budaya dan keterampilan, serta kolaborasi pemerintahan dan swasta untuk sumber daya manusia siap kerja. Contohnya, program pelatihan vokasi bagi pemuda lokal agar siap kerja sesuai industri IKN. Kedua, pusat pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk masyarakat sekitar. Jadi, di IKN bukan cuma pendidikan formal, tapi juga pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara merata. Di bidang lingkungan di Ibu Kota Nusantara atau yang biasa kita sebut dengan IKN sangat besar karena kota ini dibangun dengan konsep kota hijau, kota cerdas, dan kota berkelanjutan. Beberapa peluang diantara lain yaitu: pertama, ada energi terbarukan, pemanfaatan tenaga surya, angin, dan biomasa untuk mendukung target kota bebas emisi. Kedua, pengelolaan limbah modern, inovasi dalam daur ulang, pengelolaan sampah organik, dan pengurangan plastik sekali pakai. Yang ketiga, ada konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, program pelindungan hutan tropis Kalimantan, dan pengembangan ekowisata. 4. Transportasi ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik, transportasi umum hijau, serta infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda. Di wilayah yang ini saya akan menjelaskan peluang budaya di negara IKN. Keanekaragaman budaya lokal IKN berada di wilayah yang akan budaya suku, budaya, dan suku-suku lain di Kalimantan. Melestarikan tradisi dan adat lokal, mengembangkan seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Jadikan budaya lokal sebagai daya tarik wisata budaya. Ibu Kota Nusantara dalam segi ekonomi yaitu tantangan pendanaan dan anggaran. Strukturasi anggaran IKN merupakan tantangan yang signifikan dengan alokasi RA APBN dari 2025 yang hanya mencapai 143,1 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi sosial, prioritas pembangunan nasional, dan keterbatasan ketersediaan pendanaan pemerintah.
masyarakat lokal yang ada di Kalimantan harus beradaptasi dengan para pendatang dari berbagai daerah. Hal ini bisa jadi peluang untuk percampuran budaya, tetapi juga rawan perselisihan kalau tidak adanya rasa toleransi dari para pendatang dengan masyarakat lokal. Nah, yang kedua, ada masalah kesenjangan sosial. Pembangunan IKN ini pasti bikin ekonomi sekitar jadi ikut naik. Tetapi, apakah semua orang bisa ikut merasakannya? Jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan. Karena tidak adanya akses kerja yang memadai dan lahan mereka diambil untuk pembangunan. Nah, yang terakhir, yang gak kalah penting juga, itu adalah identitas budaya lokal. Jangan sampai modernisasi bikin kearifan lokal Kalimantan itu jadi hilang. Justru harusnya budaya lokal yang ada di Kalimantan itu jadi wajah utama IKN yang membedakan dari kota-kota yang lain. Nah, jadi intinya itu, pembangunan IKN itu bukan cuma soal infrastruktur, tetapi juga gimana kita bisa menjaga harmoni sosial yang ada. Kalau masyarakat bisa kompak dan saling menghargai, IKN bisa jadi contoh kota masa depan yang nggak cuma maju secara infrastruktur, tapi juga kuat secara sosial. Tantangan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam bidang lingkungan cukup besar dan kompleks. Berikut beberapa tantangan yang perlu kita atasi. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur berpotensi mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan tropis yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan mobilitas manusia ke IKN dapat meningkatkan resiko pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Deforestasi dan pembangunan infrastruktur dapat memperburuk kondisi iklim global dengan mengurangi kemampuan hutan sebagai penyerap karbon. Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, pemerintah perlu yang pertama, menggunakan teknologi hijau. Yang kedua, mengelola sumber daya alam dengan bijak. Yang ketiga, melakukan evaluasi dampak lingkungan. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur hijau. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menghadirkan tantangan bagi budaya suku Dayak dan Kutai, terutama terkait kedatangan pendatang dan risiko hilangnya tradisi lokal. Keberagaman etnis dan agama menuntut pengolahan sosial budaya yang inklusif agar tercipta harmoni. Masyarakat lokal mengharapkan akses pekerjaan dan partisipasi sosial yang adil. Pemerintah perlu melibatkan tokoh adat, melindungi situs budaya, dan mengembangkan pendidikan budaya. Dengan pendekatan tepat, pembangunan IKN dapat berjalan tanpa mengorbankan identitas budaya dan lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita melihat bahwa pembangunan IKN adalah salah satu perubahan sosial yang sangat besar, yang penuh tantangan sekaligus peluang. Semoga pemerintah bersama masyarakat dapat bergandengan tangan agar IKN benar-benar menjadi kota yang berkelanjutan dan mensejahterakan semua kalangan masyarakat. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.